Meningitis TB. Kalau meningitis TB itu kalau scan otak yang didapatkan adalah gambaran hidrosefalus, enhancement meningen, enhancement basal, tuberkuloma dan infark. Dia di meningitis di meningen. Jadi mirip seperti tadi ya, yang meningitis kripto itu gejalanya lebih ke masalah LCS-LCS-an. Tapi dia juga bisa menimbulkan adanya infark, ini di ganglia basalis. Untuk diagnosisnya itu ditemukan BTA di LCS atau kultur LCS, atau juga PCR MTB pada pasien dengan klinis meningitis TB. Oke, PCR ya, bisa. Ini kok agak jarang yang dilakukan. Pemeriksaan kultur MTB merupakan gold standard untuk meningitis TB. Kultur ini maksudnya ya, kultur LCS maksudnya. Untuk tata laksana OAT ini diberikan selama 12 bulan. Nah, ini dia lebih ngomong dewasa sih. Kalau ke anak nanti kita lihat ya. Kalau anak, kalau menurut Juknis itu kalau meningitis TB itu terapinya yang ini. Oke. Kemudian juga guideline ini juga menyebutkan mengenai infeksi menular seksual juga diatasi. Ada sifilis, ada apa lagi nih? Genital wart, kemudian kita nggak bahas itu herpes, CMV, CA cervix, ya HPV ya. Ya, oke. CMV, apa lagi dia ngomong ya? CMV, apa lagi? Manifestasi kutan dan oral itu ada Kaposi sarkoma. Kalau Kaposi sarkoma, pasien HIV dengan simptomatik Kaposi sarkoma berat pada anak hingga dewasa direkomendasikan melakukan ARV dengan kemo. Berarti ARV dan kemo. Kemonya itu vincristin, bleomycin, doxo. Kayaknya sangat subspesialis ya. Dermatitis seborrheic ya biasa, ketoconazole. Erupsi papular puritik itu antihistamin saja, tapi bisa juga ditambah dengan steroid topikal. Apalagi ya, herpes, skabies. Nah, skabies nih kayaknya lumayan unik. Jadi kalau skabies di pasien dengan imunosupresan itu ada yang namanya Norwegian skabies. Itu merupakan bentuk yang lebay dari skabies. Ini dia, karena tungau yang berkembang biak dengan cepat dan banyak pada pasien dengan imunokompromis. Jadi dia gambarannya tuh lebih heboh gitu. Nah, di sini dikatakan kalau skabies ringan sedang sama berat ya. Tapi di sini kok dia ada nih, sorry. Jumlah lesi kurang dari atau sama dengan 10 itu ringan. Lesi 11 sampai 49 itu sedang. Lesi lebih dari 50 yaitu skabies berat. Tapi kok lumayan PR ya menghitung jumlah lesi ya. Oke, lumayan. Kalau ringan sedang itu pakainya permetrin, tapi kalau dia responsnya tidak baik itu pakainya ivermectin oral. Kalau yang berat itu anak-anak lebih dari 14 kilo itu udah pakai ivermectin. Kalau kurang dari 15 kilo lebih untuk permetrin dulu ya. Mungkin karena ivermectin ini kan dia efek sampingnya untuk anak yang lebih kecil lebih gede ya. Atau mungkin penelitiannya juga kurang sama yang kecil, jadi lebih diprioritaskan untuk yang anak besar atau yang ringan sedang tapi tidak respons dengan permetrin biasa. Dulu kalau nggak salah itu pakai sulfur ya. Sulfur, tapi nggak tahu sini nggak disebut tuh yang buat bayi-bayi gitu, tapi entahlah. Moloskum nggak diapa-apain. Candidiasis oral, oke, candidiasis oral ini sangat penting sekali. Candidiasis oral itu dia ada rekomendasi khusus, ini kan dewasa, ada yang buat anak nih. Nah ini rekomendasi candidiasis oral untuk anak. Kalau ringan itu nystatin, kalau berat itu fluko. Kalau yang ringan itu 7-14 hari ya sama sih, 1-2 minggu. Di sini apakah disebutkan terkait ringan beratnya? Nggak ada ya, dia nggak sebut ya. Cuman ini di sini dikatakan kalau candidiasis oral itu bisa jadi marker untuk selain diagnostik namun juga prognostik. Jadi ya kita bisa ramal-ramal prognosisnya seperti apa. Oral herilekoplaki, herpes, malaria. Malaria itu tidak ada perbedaan ya.
tidak ada perbedaan terapi. Cuman kalau ini paling untuk masalah interaksi obat, pengobatan koinfeksi malaria HIV secara umum perlu memperhatikan adanya interaksi, yaitu ACT dan efavirenz. ACT ini, tapi jangan takut, khusus di Indonesia keadaan ini tidak jadi masalah karena rekomendasi pengobatan obat malaria secara nasional tidak menggunakan obat dengan potensi interaksi tersebut. Oke, jadi kita aman karena kita nggak menggunakan regimen tersebut. Hepatitis tadi yang TDF ya, yang mempunyai juga efek untuk supresi hepatitis B. Terapi awal dengan kombinasi anti-HIV dan virus hepatitis B harus dipertimbangkan sedini mungkin terlepas dari kondisi imunologi, virologi, histologi. Kombinasi tenofovir, lamivudin, tambah agent anti-HIV di infeksi. Jadi ada agent-agent tertentu yang dipilih karena agent-agent ARV tertentu yang lebih dipilih karena dia juga sekaligus punya properti sebagai agen antivirus hepatitis B. Ini ya, lamivudin, entecavir, tenofovir. Oke. Hepatitis C. Hepatitis C kayak too advance. Nah, oke, kita masuk ke imunisasi. Ini yang dewasa. Skip. Kita masuk yang ke anak, oke. Ini anak ini terangkum dengan indahnya nanti ada di rekomendasi yang kotak-kotak itu. Penurunan efektivitas vaksinasi pada individu terinfeksi HIV berkorelasi dengan derajat imunosupresi. Jadi kalau anaknya itu CD4-nya di bawah 200, nanti efektivitas vaksinasinya juga menurun gitu. Kemudian vaksin BCG memberikan efektivitas perlindungan terhadap TB disseminata atau TB berat ya, TB miliar lah. Namun tidak cukup efektif untuk mencegah TB paru. Jadi ini sebenarnya sih bukan topik khusus untuk HIV ya. Ini kayak untuk TB secara umum. Kalau BCG itu dia itu memberikan proteksi terhadap TB miliar dan TB berat gitu, TB disseminata. Tapi bukan untuk TB paru ya. Jadi kalau anak yang udah di BCG bukan berarti dia bebas TB yang biasa-biasa ya, tapi dia akan lebih protektif terhadap TB yang disseminata berat, yang miliar-miliar itu. Oke, ini adalah rekomendasinya. Kalau vaksinasi dengan inactivated itu sesuai dengan jadwal anak sehat ya. Jadi kalau inactivated tidak ada masalah. BCG dan polio oral ya, OPV tidak direkomendasikan untuk diberikan pada anak dengan HIV. Vaksinasi dengan vaksin hidup yang dilemahkan, yang live attenuated, campak, MMR dan segala macam ini untuk anak terinfeksi HIV dan yang tidak dalam keadaan imunosupresi berat sesuai dengan jadwal imunisasi. Jadi yang kalau live attenuated itu asalkan anak itu tidak dalam kondisi imunosupresi berat, karena tadi teorinya kalau terlalu rendah CD4-nya nanti efektivitasnya menurun. Oke. Kemudian ya. Lagi ya, ini pencegahan penyakit kronis ya, intinya jangan sampai melupakan non-communicable disease, nanti ada masalah kesehatan mental, nafsa, urusan sama nafsa, masalah psikiatri, delirium, demensia, gangguan mood, bipolar, oke, psikotik, apalagi ya. Oke, kita masuk ke nutrisi. Nutrisi. Jadi, nutrisi itu yang berbeda adalah ini. Jadi, ini remaja dan dewasa ya. Jadi, kita masih bisa sama. Nah, jadi ini nih. Ini kan dewasa ya. Nggak usah dilihat ya. Dewasa. Ini lebih ke anak-anak nih. Jadi, HIV asimptomatik dan anak-anak itu yang naik adalah energinya. Kalorinya yang naik 10%. Kalau dia kehilangan berat badan tanpa wasted lah ya, itu tuh dia bisa naik lebih tinggi 50 bahkan sampai 100. Kalau yang dengan malnutrisi berat itu tidak ada perubahannya, tata laksananya tetap sama. Bagaimana tentang protein dan lemak? Protein dan lemak nggak ada perubahan. Jadi yang berbeda dari HIV dan non-HIV adalah kebutuhan energinya, dimana ini disesuaikan dengan klinis. Kalau asimptomatik itu 10% aja, kalau dengan kehilangan berat badan bisa 50-100, kalau yang malnutrisi ya seperti biasa.
Oke, untuk malnutrisi itu, nah ini, nutrisi pada anak dengan HIV. Penilaian nutrisi sangat penting untuk mengidentifikasi kekurangan gizi dan keterlambatan pertumbuhan. Ya, oke, seperti pada tata laksana pada anak non HIV juga. Kemudian ada ini ngomong soal paliatif. Ada opioid, tata laksana nyeri kronis. Kemudian oke, nah ini ada kalimat yang bagus. Insiden wasting berkurang sejak adanya ARV. Wasting akan memberikan respons yang baik dengan terapi ARV yang merupakan terapi utama wasting. Menarik ya. Jadi kalau terapi utamanya wasting, ya ARV. Gitu. Oke. Dan ini adalah kesimpulan rekomendasi dan selesai. Sebenarnya di sini tuh dia ada beberapa kali menyebutkan kalau ada lampiran ya. Misalnya kayak yang mana ya? Sebentar. Kayak tadi dia bilang lihatlah lampiran gitu ya. Tapi kok di file PDF yang saya punya nggak ada lampiran ya. Jadi ya kayaknya ada beberapa hal yang ada di lampiran itu tapi nggak ada atau mungkin nggak ke download. Tapi beberapa source yang saya download juga paling banter itu hanya ada di daftar pustaka sih. Oke. Demikian, terima kasih untuk menemani belajar. Bila ada yang ingin diklarifikasi atau mungkin saya salah, tolong diinfo ya di bawah. Thank you, sukses semuanya.